Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Alleluia, 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 alleluia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Injil hari ini adalah Injil kemuliaan yang luar biasa. Injil Yohanes mengungkapkan suatu fakta yang luar biasa. Bagaimana nyawa kita adalah pemberian Tuhan, roh kita adalah anugerah ilahi. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Mungkin banyak yang berkata, hidup kita ini mengapa? Atau mengapa kita hidup? Atau hidup ini kok mengapa? Jadi mengapa itu selalu menjadi suatu kata atau tanda tanya. Mengapa? Mengapa saya berbuat ini? Mengapa tidak ada yang mengingatkan? Tadi malam ketika saya mendengar seorang psikolog di RRI Pro 3 berbicara,
Ya. Kita ini kan hidup mulai dari janin ya. Ketika bapak ibu kita melakukan hubungan segama atau seksual, entah itu sah atau tidak sah. Kata sah dan tidak sah itu ada dua. Sah juga ada dua. Halal dan tidak halal. Kawin adat sah menurut mata adat, tapi tidak halal. Ya. Jadi jangan mengatakan kawin adat itu tidak sah. Sah menurut orang yang menjalaninya. Maka ada yang disebut cerai adat. Yang aneh nih, orang kawin gereja lalu cerai adat, dari mana pasalnya? Tidak pernah kawin adat lalu cerai adat, itu namanya sangsut namanya. Kan aneh. Saya udah konsultasi dengan pengurus adat. Mana masa dia tidak pernah kawin adat lalu cerai adat? Apa formanya tuh? Ya kan? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan Allah suci. Dalam gereja Katolik namanya sakramen perkawinan. Dalam gereja lain disebut kawin gereja. Orang tak ngerti kalau di kampung. Di kampung kawin gereja lah, kan begitu. Nah, di gereja-gereja denominasi Kristen ya mungkin bukan sakramen, tapi ikatan suci. Ya kan? Ada perbedaan dogma. Nah, itu susah dibahas karena sudah jalannya masing-masing. Nah, persoalan-persoalan inilah yang harus dipahami oleh orang beriman. Konteks bacaan ini ingin mengatakan bahwa kehalalan sesuatu itu berasal dari Allah. Maka ketika ya, Rasul Petrus bermimpi 3 kali binatang-binatang yang keluar itu kan, mengapa kau tidak menerimanya, katanya. Maka bagi orang Kristen itu ya, membebaskan baik orang yang bersunat maupun tidak bersunat itu adalah ya bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Bukan lagi bangsa Israel yang harus bersunat. Sunat itu kan dilakukan oleh Musa, ya kan? Sebenarnya memang mulai dari zaman Abraham itu untuk kesehatan. Ya, menyunatkan orang, tetapi sudah menjadi hukum itu zaman Musa. Ya, semua harus dikerat kulit kelaminnya. Tapi sebenarnya zaman Yakub itu juga sudah, ya. Karena apa? Musa itu adalah mewarisi ajaran nenek moyang yang baik. Karena untuk kesehatan. Mengapa? Biasanya kalau kita pipis itu ada kotoran-kotoran yang menyangkut di ya bagian kulit kelamin bagian luar itu. Nah, itu nanti akan menjadi demam bagi anak kecil. Ya, demam dia karena air urinnya itu bisa menyebabkan demam kalau bersentuhan dengan itu, sehingga sering demam dia. Kayak kalau anak kecil itu atau misalnya usia berapa itu disarankan dokter untuk disunat saja. Ya kan? Nah, karena itu makanya sunat itu sunat untuk mengerat kulit kelamin itu. Nah, itu sudah terjadi. Persoalannya itu menjadi masalah ketika hukum-hukum Musa itu diselewengkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan kekuasaan. Dan ini menjadi persoalan ketika ya kita tahu tadi ini ya seorang yang terkenal ya dalam kitab suci, terkenal ya, yang paling dikenal ya, atau yang terkenal ini harus dibedakan. Dia terkenal karena Yesus. Jadi namanya adalah Saulus. Menjadi pengikut Kristus jadi Paulus. Ya. Abram ketika ya dibimbing Allah, kemudian diberkati Allah menjadi Abraham. Ya kan? Lalu Yakub ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya, ya, Allah tidak pernah membenarkan orang mencuri berkat, ya kan? Akhirnya namanya kan Yakub itu kan sebenarnya menipu. Suara sama, ya kan? Bukan, kata Ishak. Suara nih kok suara Yakub, bulu Esau kan, menipu, ya kan?
Ishak kan dia lurus-lurus saja ya. Dan sampailah Yakub itu pun akhirnya menipu mertuanya. Ya kan? Siapa mampu menipu Yakub? Dia senang dengan si Rahel. Ya kan? Laban kasih Lea. Tidak baik kawin dengan ini kan. Padahal sebenarnya Lea yang jatuh cinta. Yakub jatuh cinta ke Rahel. Cuman memang adat ini dipermainkan oleh Laban. Apa kata orang nanti kan? Siapa bilang Lea tidak cantik? Kalau tidak cantik, tidak ganteng lah Daud. Karena itu neneknya, nenek moyangnya kan? Dari Yehuda. Ya kan? Jadi saya dulu agak ketawa, ada seorang hamba Tuhan dia bilang Lea itu juling. Aduh, saya bilang kalau Lea juling dari mana? Saya udah bolak-balik kacamata, enggak ada Lea itu juling kan. Tahu dari mana ya dia tafsir-tafsir tuh. Bisa dia tahu Lea itu juling. Ya. Padahal sebenarnya kalau orang jatuh cinta, mau itu kurang cantik, kalau dia udah jatuh cinta itu cantik gitu. Tapi ya memang jelas Rahel itu ya, kalau diantara kecantikan antara Lea dan Rahel itu, ya pastilah Rahel yang tercantik, ya kan? Tetapi tetaplah Lea itu cantik kan begitu. Tetapi menurut tradisi mereka, rupanya cantik juga dibuktikan dengan banyak anak. Ah, ini ceritanya nih. Rahel disinggung terus kan? Tak punya anak ya. Lea sudah 4. Wah, ini tidak boleh nih. Rahel cari ya pembantunya gundik sodor kan. Ini kan ceritanya kan. Kan ada dalil orang Kristen. Oh, saya mau seperti Bapak Yakub kawin 4 katanya kan. Kalau ngapa ndak ikut Salomo ya kawin 1000. Ya kan? Ini masalah kawin mengawin ini persoalan dari zaman dulu sekarang ya. Jadi persoalan. Ya enggak? Jadi persoalan-persoalan itu akhirnya harus ditanggung manusia zaman sekarang kan? Daud orang yang berkenan di hadapan Allah. Dosanya ada hanya satu ya dosanya. Apa dosanya? Iya, ngambil istri Uria orang Set ya atau orang Het ya. Itu ya. Kalau yang lain tidak ada dia. Ya kan? Maka Allah berkenan. Daud yang disebut. Tidak Salomo kan? Salomo nih kacau dia. Awalnya bagus dia Salomo tuh. Lama-lama udah tua. Ah itu tadi. Udah 70 mamai-mamai. Kau ikut aku dah. Kan ikut jolak kau. Kata istrinya yang muda kan. Ah udah. Mulailah dia. Bukan dualisme lagi ya. Dia jadi politeisme. Banyak yang dia sembah. Tuhan Allah dia sembah. Kalau istrinya orang yang ini. Nanti istri sana istri sini. Bayangkan ya. Kalau 1000 istri punya 1000 kepercayaan, 1000 dia buat kuil tempat ibadahnya. Ya kan? Nah, tapi Daud itu memang raja yang ya berkenan di hadapan Allah. Anak ke-8 dari tunggul Isai, kan? Begitu. Nah, balik ke cerita ini, ya. Santo Paulus menasihati kita untuk memberi sedekah kepada orang miskin dan memelihara mereka dengan cara apapun yang memungkinkan, karena ia tahu bahwa akan ada berkat yang melimpah dari Tuhan atas pekerjaan atau belas kasihan ini. Jadi bacaan yang pertama tadi memperlihatkan itu sebenarnya. Kalau kita bisa kasih orang 1000, cukuplah, ya kan? Ini kasih orang 1.000.000 diceritakan, tapi ngasih orang 1000 mana mau kita ceritakan? Kasih orang 10 juta kita ceritakan. Masalah pinjam meminjam tadi kata Mazmur tuh. Saya udah 3 kali minjamkan duit ke orang, ngutang CU, tak dibayar, saya yang bayar CU-nya. Waktu kuliah ya mau bisnis kopi lah dengan kawan saya di Sintang. Saya udah bilang ke gereja hari Minggu, "Ndak, ini kita sudah bisa beli perahu rencana kami itu." Lalu lah dia pinjam speedboat orang, nabrak perahu orang, rusak lah, habis lah. 15 juta saya harus menanggung sengsara di Bengkayang ngontrak sambil bayar CU. Selesai. Nah, itu tadi cerita Mazmur itu kan. Orang baik meminjamkan, ya kan?
Ikutnya yang kedua begitu juga. Ya, pas anak persiapan anak mau lahir yang pertama, sepupu saya nggak nyunatkan anaknya di Sanggoledo. Pinjam 10 juta kan. Udah mau ditagih, nantilah dulu. Kan baru pinjam beberapa kali, padahal saya harus bayar. Pisah dia dengan suaminya. Habis hanya bayar 2 juta, 8 juta saya bayar lagi. Jadi menderita sengsara. Ini pengalaman nih. Nah, yang terakhir begitu juga nih. Ceritanya mau mengembangkan usaha umat. Pancinglah dulu. Ya. Resikonya 2. Saya yang bisa untung atau saya yang rugi. Betul, saya yang buntung. Dari 20 juta, 10 jutanya dibalikkan, 500 nya dibalikkan, sisalah 9 juta 500, lalu tidaklah dibayar sampai sekarang. Saya lagi bayarnya. Ya kan? Yang minjamnya manggil saya om pula, kan payah. Jadi masalah pinjam meminjam nih susah. Minjam manis, ngembalikan aduh pahit. Ya kan? Mau kita ikhlaskan, kita yang bayarnya. Kata Cak Lontong, mikir lah kan begitu. Ya kan? Perasaan tuh bagaimana gitu. Ada ya, tega gitu, ada orang seperti itu. Itulah tadi kata Mazmur, orang yang belum bertobat itu kalau dia minjam sesuatu, pasti dia tidak mau bayar. Tapi kalau yang baik meminjamkan dia. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan hal memberi sedekah. Ya. Dalam ayat-ayat suci dalam Injil Yohanes, Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti biji gandum yang mati. Jadi kalau kita minjamkan duit, siap-siap orang tidak akan mengembalikan duit kita. Siap-siap pasti. Makanya di bank itu tahu dia. Gajinya sekian, Pak Andre lebih tahu lah kan. Dia dah tahu tuh hitungannya. Makanya yang kredit tidak macet nih PNS katanya kan. Potong gaji. Pinjam tanggal 20 tetap ya bayar tanggal 1 kan. Ya gitu. Potong, tahan kan. Padahal ya tidak semua barang itu harus ya. Kan begitu. Kan aneh ya Pak Andre ya. Sistemnya kan aneh kan. Masa pinjam tanggal 20 potongnya tanggal 1. Ya jadi seperti itu. Nah, jadi Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti biji gandum yang mati, karena jika kita tidak mati terhadap cara-cara kehidupan ini dan dilahirkan dari kehidupan yang benar dan kekal, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi kita kan sudah ada yang mungkin beberapa tahun di tempat ini, ada yang beberapa bulan, ada yang mungkin beberapa minggu. Mengapa sih kita datang di tempat ini? Apakah kejahatan yang kita buat itu setimpal dengan tempat ini? Tidak, justru Allah membalaskan suatu kebaikan yang berlipat ganda kepada kita di tempat ini. Banyak yang bertanya, kejahatannya tidak sejahat seperti kawannya di kamar, tapi hukumannya kok lebih lama. Maka ya, kematian akan kejahatan kita di masa lalu itu jangan sampai kita hidupkan kembali di masa sekarang. Memang sulit ya kalau kita tidak bertobat. Kalau kita hanya merasa hilap, menyesal, lalu ya bertobat di mulut, tidak minta Tuhan menghapus dosa kita, akibatnya bercak-bercak itu masih ada. Jadi bercak-bercak kenikmatan ya, kenikmatan. Santo Laurentius kehilangan nyawanya, tetapi dia melakukannya dengan hati yang besar karena apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan, sehingga nama dan teladannya tetap hidup sampai hari ini. Nah itulah
Dia adalah contoh bagi kita bahwa kehidupan yang akan datang jauh lebih berharga daripada kehidupan yang kita jalani saat ini, dan bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mendapatkan tempat kita bersama Santo Laurentius di dalam kerajaan surga. Jadi seringkali saya mengikuti, sudah agak jarang ya orang mengatakan oleh pihak keluarga. Kalau bapak saya pasti tuh mengatakan kalau misalnya dia jadi pengantar orang udah selesai dikubur kan. Jika ada hutang almarhum atau mendiang dalam waktu 1 bulan, silakan menghubungi anak atau keluarga terdekatnya. Akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Ya kan? Hutang ditambah piutang. Ya kan? Tapi kalau sudah 1 bulan berarti diikhlaskan. Tapi diikhlaskan diomongkan. Susah juga. Jadi tidak ikhlas namanya. Sama seperti dosa ini. Dosa itu pasti diomongkan. Tetapi kalau dia sudah dibebaskan, dimerdekakan, dosa itu hanyalah kenangan yang hanya diceritakan, bukan untuk diulangi, dilakukan kembali. Saya ingat seorang bibi saya, waktu belum orang datang, kan mendiang suaminya meninggal. Saya terkejut luar biasa. Ketika orang yang katanya memiliki hutang kepada suami, dia menangis kuat-kuatnya. Saya pun bingung juga. Waduh. Rupa dia bersedih karena si paman meninggalkan hutang untuk dia dan mungkin orang itu ingin menagih kan. Jadi bingung juga saya kan. Ya ini masalah. Maka masalah utang piutang ini bisa menjadi masalah sampai disebut 7 turunan. Ya kan? Udah sukses pun orang itu disebut. Ada yang agak sulit memang dilupakan orang tuh, sanksi sosial di Dayak itu namanya sanksi sosial. Itu berat. Maka sampai kapanpun sanksi sosial itu. Saya ingat kakek saya bertengkar dengan saudaranya, padahal hanya beda bapak saja ya. Gara-gara pohon durian, Pak tua saya mau manjat, dimarah oleh pamannya kan. Tidak tahulah ngapa, dia bilang itu durian mamanya. Lalulah kakek saya meradang. Udah tua nih, udah umur gila mau begasak. Kakek saya 70, adiknya 60. Kan malu juga ada tua mau bertinju kan. Ya yang lain diam saja kan. Langsung dia bilang, dasar kau saudara asu katanya. Saya baru tahu saudara asu itu rupanya mamaknya satu, bapaknya beda. Kalau di Dayak. Nangislah adiknya. Kan dibilang saudara asu. Nah. Jadi sakit. Bahkan akhirnya itu menjadi dendam, membara di Bukit Menoreh. Ya, pemilihan kepala desa sepupu kan? Karena sudah ada cap saudara asu, jadi sepupu yang dari nenek yang saudara asu ini dia pakai blok sendiri kan gitu. Sedangkan dari paman saya yang saudaranya yang sekandung blok sendiri. Kan ribut sekampung gitu. Dan rekonsiliasinya cukup panjang, sampai ke anak-anaknya, sampai sekarang ya sulit. Nah ini yang terjadi di kampung-kampung. Nanti balik kampung ya misalnya, itulah tugas kita. Kalau melayani jangan ke kampung orang, kampung sendiri dulu. Berat dah gitu, berat pasti. Sampai Yesus ya ditolak. Katanya anak tukang kayu gitu ya. Bapaknya tukang kayu, mamanya ibu rumah tangga. Kita main dengan saudaranya tuh, saudara sepupunya. Diremehkan. Nah, tapi itu tugas kita. Ya kan? Itu sebenarnya sebagai suatu semangat bagi kita bahwa melayani itu nanti pulang. Jangan pernah ragu dan takut. Atau marah, sabar, kan? Sabar. Kemarin saya rapat, mereka heran, kok saya bisa sabar? Bapak punya manajemen kesabaran nggak? Ya daripada kita emosi, tidak selesailah kerjaan kita nanti. Ya kan? Yang satu merajuk, selesailah. Kita juga merajuk, habis nanti. Ya, sama juga di pengurus ini. Kalau satu udah merajuk, malas lah main keyboard. Malas lah bacaan nih.
Malaslah ini, malas itu ya. Kita bukan biji gandum yang mati, tetapi kita adalah biji gandum yang masih ingin menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, ini yang penting, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Bacaan ini ingin mengantarkan kita bahwa kita adalah satu saudara. Maka selalu dikatakan saudara-saudara. Karena kita adalah satu saudara dalam Kristus, diangkat Yesus menjadi satu saudara dalam Kristus. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Jadi kalau bapak-bapak di sini nanti hanya melayani sedikit, ya dikenal sedikit. Ya. Kalau dia rajin, dia akan dikenal rajin. Ya. Walaupun perubahan itu ya memang sulit. Ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang datang ini kan itu-itu ya sebenarnya. Paling nambah 1, 2 kan. Yang rajin ya rajin. Yang malas ya malas. Alasannya kena jadwal lah. Ya kan? Pandai dia alasannya itu. Alasannya mudah, klasik sebenarnya. Tetapi itu tadi, jika hal itu dilakukan, apa yang terjadi? Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Jadi sebanyak yang melayani itu akan diingat. Pelayanan Pak Atis, pelayanan Pak Ngacam, pelayanan Pak Andre, pelayanan Pak Agus, pelayanan Pak Lingkun, pelayanan Pak Buharjo, pelayanan bapak-bapak, saudara-saudara. Ya kan? Ya, mungkin yang belum saya sebut namanya mungkin saya lupa kan, karena itu tadi. Ya, munculnya. Kalau sering bertanya kayak Pak Timotius Ngacam nih kan tetaplah saya ingat sepanjang masa. Jelas lagi, Timotius Ngacam. Nah, enggak ada pakai lupa-lupa. Karena ini dia sering bertanya. Kayak Pak Agus misalnya. Yang rajin bertanya itu pastilah diingat. Nah itu, makin banyak bertanya, makin banyak dia dikenal orang. Tetapi ada yang mungkin ya sudah mengerti atau tidak paham, ya tidak bertanya. Marilah kita berkembang ya. Janganlah lagi kita hidup seperti gandum yang mati itu. Karena kita ya masa lalu kita itu ya itu adalah masa lalu yang mematikan kita sehingga kita ada di sini. Jangan lagi. Ya. Mari kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Hendaklah masing-masing ya memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Datang dia terpaksa, ya kan? Kalau ada yang masih datang terpaksa ke sini, berarti dia tidak ingin menderita bersama Kristus. Ya. Kemudian sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, kan begitu. Allah tidak menuntut banyak kok dengan kita. Allah hanya ingin kita datang dengan sukacita. Kan tidak ada kayak misalnya orang Yahudi suruh bawa domba, bawa burung tekukur ngadap dia kan? Bawa kurban ini, enggak kan? Bawa diri ya datang ke sini. Tapi masih juga ada oknum-oknum orang Kristen datang ke gereja, itulah katanya. Duit, parkir, duit katanya kan. Kolekte duit, kolekte 2 duit, parkir lagi duit, belum jajan lagi duit katanya. Padahal enggak seperti itu, Pak ya. Kalau dulu bayangkan datang kan. Bahkan ada kolekte. Siapa bilang tidak ada kolekte? Di Injil dicatat kan. Ingat pemberian janda miskin itu kan. Ada kolekte itu. Masuk gitu. Ya kan? Di situ saya lihat ada perpuluhan yang mau ngasih. Ya kan? Padahal barang itu tidak diberikan ke siapa-siapa untuk pelayanan di tempat ini supaya semakin maju dan berkembang. Ya. Kita lebih banyak memberi untuk hal dunia. Memberi untuk Tuhan pakai hitung-hitung. Sehingga ya kan, nanti waktu di pengadilan ya kan, kata Tuhan, nanak taitung. Saking berhitung. Jadi, bagaimana Tuhan bisa masuk surga? Nanak taritung. Dan tidak bisa dihitung katanya. Jadi bagaimana? Tunggu loh kau situ. Tidak bisa dihitung katanya.
Jadi untuk Tuhan ini sering kita berhitung. Dan Tuhan tidak pernah berhitung dengan kita. Kalau Tuhan mau berhitung dengan kita, Dia bilang, nak terhitung dah dosa kita. Tidak bisa kita. Ya kan? Bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Sampai nanti di pengadilan, nak terhitung. Ya kan? Siapa bilang Tuhan tak bisa bahasa He, atau Tuhan tidak bisa bahasa Bekati, atau Tuhan tidak bisa bahasa Tionghoa? Aneh, Tuhan yang menciptakan bahasa, ya kan? Mau nipu Tuhan, lagak-lagak di depan Tuhan. Oh, Tuhan tak bisa bahasa Inggris, dia hanya bisa bahasa Ibrani. Atau Tuhan hanya bisa pakai bahasa Arab. Lalu kita, wah, tak tahu dia. Ya kan? Ini